Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Sesuai janji gua bakal ngebuatin cerita alur film Tren Tubusan tahun 2016. Mungkin aja sudah banyak yang nonton film ini, tapi supaya membongkar kembali ingatan teman-teman tentang film ini, maka gua akan menceritakan kembali alur filmnya. Dan tren tubusan pertama ini berlatar belakang awal pertama kali zombie muncul, yaitu 4 tahun sebelum tren tubusan kedua, Peninsula. Untuk itu, kita langsung cus ke cerita ya. Pada film ini, kita diperkenalkan dengan karakter bernama Sowo, apapun itu terserah. Intinya dia adalah seorang pria yang sibuk bekerja. Di sisi lain, ia juga adalah seorang ayah bagi Suan, anaknya. Suan sendiri tinggal bersama nenek dan papanya tadi, sedangkan mamanya pindah ke Busan karena sudah bercerai. Tapi sayangnya, Suan tak mendapatkan perhatian dari sang ayah yang terus sibuk bekerja. Kemudian ada Sang Hwa, seorang pria bergaya preman yang sangat baik dan berani membantu siapapun, dan juga seorang suami bagi Sung Geon. Apa itu susah nyebut namanya? Wanita yang menjadi istrinya dan kini sedang hamil besar. Dan mulai sekarang gue bakal panggil mereka berdua paman dan tante atau Ajusi dan Ajuma dalam bahasa Korea. Asik. Dan sebenarnya masih ada beberapa aktor lainnya, tapi gue akan kenalin nanti dalam cerita. Untuk itu kita langsung aja ya ke cerita. Yuk. Cerita dibuka dengan sebuah mobil yang datang melewati petugas pos penjagaan. Mobil itu dihalangi petugas dan supir berkata kalau ia sedang buru-buru mengantarkan paket. Dan di sini petugas langsung memberikan jalan. Beberapa waktu kemudian, si supir tak sengaja menabrak rusa yang ketika dilihatnya sudah meninggal. Supir yang buru-buru langsung meninggalkan tempat itu. Lantas di sini keanehan pun terjadi. Si rusa itu malah kembali bangkit dari kematian. Sokwo sedang berada di kantor menelpon kliennya. Dari percakapannya, kita mengetahui kalau toko utama kita ini bekerja sebagai manajer investasi. Dan ia mengatakan kepada kliennya, bursa saham sedang tidak stabil dan disarankan menarik uangnya. Kemudian ia menelpon pegawainya bernama Kim, dan juga Sokwo melihat banyak berita di internet mengenai hewan-hewan mati mendadak di kota Korea. Pegawainya yang bernama Kim masuk dan Sokwo menyuruhnya menjual semua aset saham mereka. Di sini, Kim sempat menolak, tapi Sokwo meminta Kim cukup melakukan apa yang disuruhnya saja, dan jangan membantah. Dan setelah itu, Sokwo pun bertanya kepada Kim, hadiah apa yang populer untuk anak-anak zaman now. Sokwo telah sampai di basement apartemennya, dan ia sedang menelpon mantan istrinya, dan mereka berdebat mengenai Sokwo yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya. Si istri pun meminta Sokwo untuk membawa anaknya ke Busan saja, dan tinggal bersama si istri. Sokwo masuk ke apartemen, di sana sudah ada ibunya dan juga nenek dari anaknya. Lantas ia menemui anaknya itu yang bernama Suan. Di kamar terdengar Suan sedang menelpon mamanya. Di sini Suan agak kecewa karena sesuatu dan kemudian papanya cerita kalau tadi ia telah berbicara dengan mamanya di telepon. Dan kemudian papa Suan berjanji akan membawa Suan ke Busan. Oke guys, pokoknya mulai dari sini gue bakal manggil si Suan tadi papa aja ya, biar gampang. Oke lanjut. Lalu papa memberikan hadiah yang ternyata papa ingat ulang tahun Suan. Dan saat dibuka itu adalah sebuah Nintendo Wii. Lalu Suan memandang ke depan dan ternyata kadonya sama dengan kado ulang tahun Suan tahun lalu. Di sini papa merasa bersalah. Lalu papa bertanya apa mau Suan. Langsung saja Suan bilang kalau ia ingin ke Busan bertemu dengan mamanya besok. Tapi papa tak bisa besok dan Suan terus berkata kalau ia ingin pergi besok. Aku hanya ingin papa mengabulkan keinginanku satu kali aja, ucap Suan. Lantas papa pun langsung menyetujuinya dan ia pun berkemas-kemas untuk ke Busan. Di sini nenek juga bilang kalau mungkin ini adalah ide yang baik. Dan juga di sana, cobalah untuk berbicara dengan istrimu. Semoga kalian kembali rujuk karena aku kasihan dengan cucuku, si Suan. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Suan mulai dewasa dan ia membutuhkanmu. Kau harus menjaga keluargamu, terutama Suan, kata nenek yang langsung pergi. Di sini, papa melihat rekaman yang diberikan oleh nenek mengenai Suan di sekolah tadi. Yang ternyata, Suan sedang ada acara nyanyi di sekolah, tapi di sini Suan tidak bernyanyi. Lantas senyuman kecil dan juga rasa bersalah karena tidak mendapati janji muncul di wajah papa. Di mobil, Suan sedang menelpon mamanya dan setelah itu ia membuka jendela mobil sambil berbicara dengan papanya. Karena si papa tidak fokus, hampir saja ia menabrak pemadam kebakaran yang lewat bersamaan mobil polisi. Dan di luar, Suan juga melihat adanya abu-abu yang terbang. Sepertinya ada kebakaran di kota mereka. Semua orang memasuki kereta dan di sini masinis kereta mengecek jadwal jalur. Juga ada pramugari dan pramugara. Ada tim baseball sekolah, dan di tim itu ada seorang remaja wanita yang menjadi primadona mereka, bernama Jinhae. Ia berperan sebagai pemandu sorak. Jinhae duduk di sebelah seorang laki-laki, yang dimana ia langsung menggodanya. Tapi si cowok itu malah mengacuhkannya. Jinhae berkata, harusnya kau bersyukur bisa melihatku. Bilang makasih kek.
Di tempat lain, ada dua orang nenek-nenek saudara kembar, In-gil si kakak dan Jong-gil si adik. Dan bisa kita lihat, In-gil sangat perhatian kepada adiknya yang sedikit nakal. Di luar gerbong, seseorang dengan tingkah laku aneh berlari masuk ke kereta tanpa disadari penjaga, dan kemudian kereta pun berangkat. Dari luar jendela, Suan melihat penjaga kereta diserang oleh seseorang, tapi ia tidak bisa berkata kepada papanya karena papanya sedang tidur. Dan di dalam toilet ada orang aneh yang bertingkah seperti ketakutan. Dan kemudian seorang bapak tua melapor ke pramugara kalau ada orang mencurigakan masuk ke toilet dan belum keluar. Penumpang yang lainnya juga mengatakan hal yang sama, yang langsung saja membuat pramugara tersebut berjalan ke toilet. Suan yang mendengarkan obrolan tadi itu menjadi penasaran dan ia pun berjalan keluar kursinya. Pramugara tadi itu menggentar pintu dan Suan berjalan di depannya, yang ketika dibuka ternyata dalam toilet itu isinya adalah seorang yang gila dan ketakutan. Orang gila itu berbicara mengenai kematian. Lalu di tempat lain, ternyata penumpang yang berlari tadi itu masih berjalan. Suan ternyata ingin pipis ke toilet, tapi ternyata di gerbong itu sudah ada orang lain. Lantas si paman itu menyuruh Suan berjalan ke gerbong kereta lainnya. Di sini papa terbangun karena mendapatkan telepon dari Kim. Kim pun melaporkan adanya masalah tak biasa, begitu juga di berita. Dan kemudian papa mendengarkan HT petugas yang mengatakan ada penumpang yang kejang-kejang tak terkendali. Dan di sini papa pun langsung mematikan HP-nya dan mencoba mencari Suan. Wanita aneh itu terus kejang-kejang dan pramugari mencoba mencari bantuan menggunakan HT, dan tanpa sadar si wanita aneh itu sudah bangkit dan langsung menyerang si pramugari. Di gerbong tim baseball, mereka melihat seorang wanita menaiki pramugari dengan perilaku aneh. Kemudian si pramugari pun tumbang dan si wanita itu bangkit dan langsung menyerang teman-teman mereka. Dan si pramugari tadi itu juga bangkit kembali menjadi zombie. Pramugara pun datang untuk membantu dan ia sadar telah adanya bahaya, lalu menyuruh semuanya pindah ke gerbong belakang. Papa terus berjalan dan ketika ia memandang ke depan, ia sadar kalau ada makhluk aneh yang sedang berada di depan gerbong kereta. Sampai akhirnya Papa pun menemukan Suan yang keluar dari toilet. Papa langsung menggendong Suan ke gerbong belakang. Di sini zombie pun mulai mengejar dan terus mengejar, dan Papa juga terus berlari dengan kencang. Yang kemudian di tempat lain, Paman dan Tante melihat adanya orang digigit zombie. Lalu Tante menyuruh Paman untuk membantu orang itu, tapi Paman malah diserang, dan di sini Papa malah mengambil kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dan Suan tanpa membantu Paman. Tapi karena kuat, Paman berhasil mengurung zombie itu dan ia menyuruh Tante masuk ke dalam, yang kemudian Paman pun berlari ke belakang. Papa berhasil masuk ke gerbong aman dan ia melihat dari jauh Paman dan Tante ingin masuk ke gerbong ini juga. Lantas Papa langsung berusaha menutup gerbong. Dan di sini Suan pun berkata kalau ia kenal kedua orang itu. Papa pun membiarkan Paman dan Tante masuk. Dan Paman langsung menahan pintu agar zombie-zombie tidak datang. Di sini Papa pun sadar akan sesuatu. Ia pun berkata, coba lepaskan pintu itu. Dan benar saja, para zombie tidak memiliki kepintaran. Mereka hanya bertindak jikalau mereka melihat pergerakan. Lalu, Tante menyiram air dan menutup jendela dengan koran. Masinis kereta memberikan pengumuman dan mengatakan kalau kereta mereka tak jadi berhenti dan akan lanjut ke stasiun berikutnya. Setelah kejadian tadi, Paman langsung marah kepada Papa yang bertindak egois dan tak mempedulikan nyawa orang lain. Kemudian, Papa mendapatkan telepon dari nenek Suan, yang dimana nenek mengatakan kata-kata terakhirnya. Ia berpesan mengenai keluarga Papa yang harus kembali membaik. Lalu, telepon pun terputus. Dan sampailah mereka di stasiun yang harusnya menjadi tempat pemberhentian. Tapi terlihat kondisi di luar. Banyak zombie-zombie yang memakan orang-orang di sana. Kekacauan pun terjadi di stasiun itu. Kemudian semua penumpang di kereta itu mendengarkan berita kalau kerusuhan sudah terjadi di mana-mana yang banyak menyebabkan tumbangnya aparat pemerintahan dan juga penutupan beberapa tempat di Korea. Lantas dengan ini pemerintah mengatakan dengan tegas kalau Korea sedang dalam bahaya dan sedang mencoba mengendalikan situasi ini dan semua orang diminta untuk tetap bertahan di dalam rumah. Dan gerbong di belakang itu tadi pun sudah ditutupi dengan koper yang disusun rapi menutupi pintu belakang. Papa meninggalkan Suan yang berbicara dengan Paman dan Tante. Di sini, Paman dan Tante pun menjadi akrab dengan Suan. Tante memberikan Suan gami yang dibilangnya ini adalah makanan kesukaan Sleepy, nama janin di perut Tante. Sejauh ini, si dedek dalam perut Tante dinamakan Sleepy karena Paman terlalu malas memberikan Sleepy nama. Untuk itu dia dipanggil Sleepy. Lantas, Paman pun menyuruh Suan untuk memegang perut istrinya, dan Sleepy bergerak membuat Suan merasa senang. Lalu, Paman mengatakan ialah yang membuat Sleepy. Di sini, Tante agak kesal dan mereka pun bercanda. Papa menelpon kenalannya bernama Min yang kemudian ia mengorek informasi. Min pun mengatakan kalau di stasiun berikutnya, kereta manapun yang datang akan dikarantina dan hal ini membuat Papa kaget. Lantas, Papa meminta bantuan Min. Lalu Min mengatakan Papa jangan berjalan ke alun-alun, melainkan ke arah timur. Nanti Min akan bilang ke anak buahnya untuk menyebut Papa dan Suan. Dan tak lama, tibalah mereka di stasiun itu. Terlihat sangat sepi, tak ada siapapun. Kesunyian itu malah menimbulkan perasaan tak nyaman bagi semua orang.
Satu persatu orang pun keluar. Mereka pun berjalan di sekitaran stasiun yang sunyi itu. Ketika masinis keluar, si bapak tua menghampirinya dan berkata, mereka harus melepaskan gerbong yang ada zombie dan kereta pun harus tetap berjalan, tak boleh berhenti. Si bapak tua itu pun mengatakan lagi kalau di sini tidak aman dan ia adalah kepala perusahaan pengiriman barang. Dan dari informasi pegawainya, semua rute telah ditutup. Dan tapi di sini si masinis tidak langsung mempercayai si bapak dan ia pun ingin berjalan masuk ke stasiun mengikuti penumpang lainnya. Penumpang banyak keluar dari kereta dan berjalan masuk ke aula. Berbeda dengan Papa dan Suan, mereka berjalan ke arah berbeda. Mereka menuju ke arah timur, dan di sini si orang gila tadi mengikuti mereka. Lalu tiba-tiba ada tentara yang menghampiri mereka, dan orang gila itu mendekati si tentara. Di tempat lain, Paman melihat ternyata di depan stasiun sudah banyak zombie yang menunggu mereka. Lantas, Paman langsung menggendong tante dan berbalik arah naik ke atas. Begitu juga dengan tim baseball yang mengajak masinis untuk naik. Di tempat Papa, ia mendapatkan telepon dari Min yang berkata kalau anak buahnya tak dapat dihubungi dan ternyata para tentara itu sudah berubah menjadi zombie. Lalu Papa langsung berlari ke belakang berusaha menyelamatkan Suan yang ternyata sudah ada zombie yang mendekat. Dan syukurnya Paman langsung menyelamatkan Suan. Tante pun langsung mengajak Suan naik ke pintu dan di sini tim baseball pun berusaha menutup pintu. Tak sengaja Paman melihat Papa seperti syok dan ia berteriak menyuruh Papa untuk masuk ke pintu kaca lalu ditahan. Tapi sepertinya pintu itu pun tak bertahan kuat. Masinis tadi pun berhasil masuk ke dalam kereta dan berusaha menyalakan kereta. Lalu tiba-tiba kaca jendela stasiun pecah yang membuat zombie bisa masuk ke area sekitar kereta. Dan di sini kedua nenek kembar itu terjatuh dan tante pun menyelamatkan mereka. Dan selamatlah mereka, begitu juga dengan Jin Hee, salah satu anggota tim baseball. Pintu kaca semakin tak mampu menahan, membuatnya pecah dan zombie mulai mengejar Papa dan yang lainnya. Dari jendela atas stasiun, Papa melihat kalau kereta sudah mulai berjalan. Semua orang terus berlari dan di bawah tangga, semua anggota tim baseball diserang oleh zombie dan menyisakan remaja cuek tadi itu. Papa pun langsung menarik remaja itu dan mereka pun berlari bersama. Paman yang tertinggal langsung mengambil tameng polisi dan menghajar zombie. Lalu si Paman tangannya ditarik oleh Papa dan di sini kita sadar kalau Papa sudah mulai memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Masinis pun menelpon ke pusat kendali dan mengatakan kalau mereka akan pergi menuju Busan dan juga masinis meminta bantuan untuk mengosongkan jalur kereta agar mereka aman. Di suatu gerbong tempat tante, ia sadar kalau sekitarnya sudah ada banyak zombie. Lalu ia dan yang lainnya pelan-pelan berjalan masuk ke dalam toilet yang ternyata disadari oleh para zombie. Lantas dengan susah payahnya, mereka pun terus mencoba berusaha menutup pintu toilet dari para zombie yang terus bertindak agresif. Di gerbong lain, Papa menyemprotkan tabung pemadam kebakaran supaya zombie tak melihat mereka. Sekali lagi di speaker, masinis mengatakan kalau kereta ini akan langsung pergi menuju Busan. Dan di sini, Jin Hee mendapatkan telepon dari Yonggo, si remaja cuek itu tadi. Jin Hee langsung marah kepada Yonggo, dan di sini kita sadar kalau Jin Hee memiliki rasa kepada Yonggo. Yonggo pun menangis di telepon dan ternyata ia sedang bersama dengan Paman dan Papa. Mereka terjebak di gerbong yang depannya ada zombie. Paman pun berhasil menelpon tante yang mengatakan mereka sedang terjebak di toilet kereta gerbong 13 dan di sana juga ada Suan. Oke, cukup sampai di sini dulu ya dan gue bakal lanjutin di part 2, oke?